Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan lagi kita untuk teman-teman ya, hari Sabtu di Indonesia ini. Sebelum gua mulai, karena berita Omikron ya, atau COVID di Indonesia semakin tinggi angkanya dan cukup drastis. Jadi teman-teman tolong jaga kesehatannya lagi ya. Jangan lupa prokes, selalu masker, cuci tangan, jaga kesehatan ya kan, nutrisi badan diperkuat supaya imun juga tetap bagus ya. Dan yang belum booster, kalau gue secara pribadi menyarankan segeralah booster ya. Oke, ini gue ingin bahas soal masalah ringan aja ya, ngobrol ringan. Pemain terbaik Manchester United ya, kan setiap bulan ada nih. Di bulan Januari ini ada 4 calonnya: David De Gea, Anthony Elanga, Bruno Fernandes, dan juga Scott McTominay. Langsung aja gue bahas dari Scott McTominay. Scott McTominay menurut gue di beberapa pertandingan memang dia bermain cukup bagus ya kan. Yang gue ingat tentu saja partai menghadapi Burnley, di mana dia sangat sekali berperan ya kan, dia sangat excellent. Walaupun penampilannya juga tidak konsisten ya kan. Sempat dipasang kalau tidak salah ketika Manchester United menghadapi Wolves contohnya kan, kita kalah tapi dia juga bermain ya kan. Dan menurut gue dia memiliki peran yang cukup bagus ya kan, sangat bagus sebenarnya di lini tengah. Apalagi dan ini juga uniknya di dua formasi yang berbeda paling tidak dari Ralf Rangnick kalau gue ngelihat ya. Nih sambil gue buka permainan dari Scott McTominay. Jadi dia main di skema 4-2-2. Dia berperan di sana. Ketika bermain di 4-3-3 juga iya, 4-2-3-1 juga iya. Ketika bermain menghadapi Aston Villa di Piala FA dia bermain cukup bagus ya kan. Tapi tidak konsisten. Menurut gue itu tadi salah satu contohnya adalah ketika menghadapi Wolverhampton. Nah, tapi secara general sih kalau kita melihat di bulan Januari ini ya, kalau gua ngelihat Burnley ternyata tuh waktu masih bulan Desember ya. Sorry, kalau gua ngelihat dari Wolverhampton dia ternyata tidak cukup bagus. Melawan Brentford lumayan. Kemarin ketika menghadapi West Ham juga menurut gua lumayan. Jadi ya gua sih oke, sepakat tentang masalah salah satu calonnya ini. Nanti gua akan di akhir pasti akan gua sampaikan siapa menurut gua ringan amatiran ala gua ya, yang gue jagokan untuk menang atau pilihan gue yang menang. Lalu selanjutnya ini ada seorang, siapa nih tadi kok gue hilang datornya. Oh ya, Bruno Fernandes. Nah, Bruno Fernandes ini tidak perlu diragukan lagi ya, di 2 pertandingan terakhir dari Manchester United ini tampil cukup bagus melawan West Ham. Walaupun agak kesulitan ya, artinya Manchester United membongkar pertahanan, tapi gue pikir dia tampilannya cukup oke Bruno. Ketika menghadapi Brentford dan juga Aston Villa itu sudah jelas ya, melawan Brentford dia 2 assist, menghadapi Aston Villa dia 2 gol ya kan. Dan ya menurut gue tampilan tidak cukup bagus ketika Manchester United ini menghadapi Wolverhampton. Pada saat itu dia tampil sebagai pemain cadangan, walaupun ketika dia masuk itu kan berubah skemanya. Tadinya kan 2 gelandang serang ini lebih bertipe sayap, tapi setelah Bruno Fernandes masuk dia kan tipe kreator, agak lebih ke tengah, dan permainan Manchester United terlihat lebih hidup di sana kalau ringan amatiran ala gua. Jadi menurut gua cukup bagus nih Bruno Fernandes sebenarnya, hanya saja mungkin waktu bermain yang tidak cukup banyak ketika menghadapi Wolverhampton. Lalu setelahnya ada Anthony Elanga, pemain muda ini tentu saja tampil cukup bagus, luar biasa menurut gue ya, ketika menghadapi Brentford, di mana dia mampu mencetak 1 gol di pertandingan tersebut. Pun sebenarnya ketika menghadapi Aston Villa di Liga ya, ketika kita seri 2-2, Elanga ini tampil cukup bagus, cuman sayangnya hanya di babak pertama. Babak kedua seperti kehilangan ya. Tapi ketika bermain menghadapi West Ham United juga menurut gue tampilannya bagus, walaupun tidak sebagus ketika dia tampil di babak pertama menghadapi Aston Villa. Tuh gue sangat suka ini ringan amatiran ala gue ya. Cuman tentu saja dia mampu sekarang ini paling tidak di berapa pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir dijadikan starter oleh Rangnick, 3 bahkan ya kalau tidak salah ini.
Ya ini cukup luar biasa ya bagi pemain berusia berapa nih, 19 tahun, mampu menembus tim utama. Bahkan Rangnick lebih memilih Elanga dibanding Anthony Martial, dibanding Marcus Rashford. Ini kan sesuatu yang luar biasa, dan ini bagus pastinya, paling tidak sampai saat ini, bagaimana Rangnick ini memberi kepercayaan bagi seorang Anthony Elanga. Tinggal bagaimana dia meningkatkan atau menjaga dulu lah performa dia, karena paling tidak di 3 pertandingan terakhir ini masih agak sedikit up and down ya, penampilan di babak pertama, babak kedua, dan juga di pertandingan lainnya. Tapi oke, dia sebagai salah satu calon. Terakhir, siapa lagi kalau bukan sang penyelamat kita, sering sekali menjadi penyelamat ya, seorang David De Gea. David De Gea hampir nyaris di semua pertandingan dari Manchester United ini memiliki peran yang luar biasa. Dimulai dari ketika menghadapi Wolverhampton, betul kita kalah 1-0, tapi jangan lupa ya, di sana dia membuat banyak penyelamatan. Ketika kita menang 1-0 menghadapi Aston Villa di Piala FA, dia juga melakukan banyak penyelamatan. Menghadapi Aston Villa kita seri 2-2, dia melakukan banyak penyelamatan. Menghadapi Brentford di babak pertama terutama ya, dia tampil cukup luar biasa. Brentford memiliki banyak peluang, dia melakukan banyak save, dan ketika itu kalau seandainya Brentford mencetak gol duluan di babak pertama ya, bukan tidak mungkin hasilnya akan berbeda. Pun ketika menghadapi West Ham United di pertandingan terakhir ini, agak sedikit tidak sebanyak pertandingan lainnya ya, dia melakukan save. Karena apa? Karena lini tengah Manchester United cukup solid, lini belakang Manchester United juga cukup kokoh. Tapi tetap menurut gue peran dari seorang David De Gea ini di pertahanan cukup besar. Nah, sekarang balik lagi ya, pertanyaannya, menurut gue siapa ini? Nah, dari 4 pemain ini gue akan bikin peringkat aja ya, 4, 3, 2, 1. Oke, peringkat 4-nya menurut gue adalah Anthony Elanga. Kenapa? Itu tadi, konsistensi dia. Dia oke, dalam 3 pertandingan ini dia dijadikan starter kalau tidak salah kan, paling tidak, sorry kalau gue lupa ya, tapi ketika dia tampil sebagai starter itu dia belum konsisten banget lah kalau menurut gue ya, untuk bisa memenangkan award bulan Januari ini. Peringkat ketiga menurut gue siapa? Scott McTominay. Karena ya masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan ya kan, jarak terutama, lalu bagaimana dia menutup. Memang di pertandingan menghadapi West Ham itu tampil cukup bagus ya kan, juga di pertandingan-pertandingan lain. Tapi ketika kita seri ya kan, menghadapi dia tidak bermain ketika menghadapi Aston Villa, tapi ketika kita kalah menghadapi Wolverhampton, itu bagaimana dia lini tengah kita diacak-acak oleh Wolverhampton ya kan pada saat itu. Tapi memang betul ketika menghadapi Aston Villa di Piala FA dia tampil cukup bagus, pun juga ketika kita menang menghadapi Brentford. Tapi ketika menghadapi West Ham United, kalau menurut gue tuh ya lebih ke peran semua bagaimana kita bisa bermain kolektif dengan bagus. Jadi menurut gue, kalau dilihat secara individu, gue menempatkan Scott McTominay ini di peringkat ketiga. Nah, peringkat kedua langsung aja ya, nih siapa menurut gue yang menjadi pemain terbaiknya? Menurut gue adalah David De Gea. Ya betul banget, karena memang Bruno Fernandes tampil luar biasa ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Aston Villa. Sekarang ini terutama di skema 4-3-3, dia ini terlihat lebih menyala ya, lebih perannya balik lagi nih ya kan, posisinya dia sepertinya tepat ini di formasi 4-3-3. Tapi menurut gua peran dari David De Gea ini sudah ada sebelum 4-3-3 itu ditemukan dalam tanda kutip oleh Rangnick untuk Manchester United. Bahkan ketika 4-3-3 itu sudah ada, perannya David De Gea pun juga masih tetap besar ya, luar biasa sekali ini. Memang secara pertahanan, kalau kita lihat dari nilai kebobolan ya, angka kebobolan, Manchester United lebih sedikit ini dibandingkan jawabannya Ole Gunnar Solskjaer. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, peran David De Gea itu masih cukup besar, dan ini juga diakui oleh Rangnick. Bahkan Rangnick sebenarnya kan di salah satu wawancara mengatakan dia sebenarnya tidak ingin David De Gea itu melakukan terlalu banyak penyelamatan. Artinya apa? Dia ingin lini belakang kita tuh kokoh sehingga kiper tidak usah harus melakukan banyak penyelamatan. Dan ini terjadi ya ketika menghadapi West Ham, ketika kita menang 1-0, di mana West Ham
nyaris tanpa peluang sepanjang pertandingan. David De Gea tidak melakukan penyelamatan sebanyak pertandingan-pertandingan yang lain. Tapi menurut gue di pertandingan-pertandingan lain itu dia sangat luar biasa. Bahkan menentukan hasil menghadapi Aston Villa, menghadapi Brentford, pun juga ketika menghadapi Wolverhampton. Artinya peran David De Gea cukup besar sekali menghindarkan Manchester United dari kebobolan yang lebih banyak. Artinya apa? Menghindarkan juga Manchester United untuk mendapatkan hasil yang tidak diinginkan ya. Ketika kita seri menghadapi Aston Villa bisa aja kita tidak seri ya kan. Ketika kita kalah menghadapi Wolverhampton bisa aja kita kalahnya lebih banyak. Ketika kita menang menghadapi Brentford itu di babak pertama, lagi-lagi gue ulangi, kalau seandainya David De Gea tidak melakukan banyak penyelamatan, bukan tidak mungkin tim tuan rumah akan unggul duluan. Dan ketika tim tuan rumah unggul duluan, apalagi lebih dari 1 gol, bukan tidak mungkin jalannya pertandingan akan berubah. Jadi penampilan David De Gea ini juga merubah jalannya pertandingan ya menurut gue. So, itu kalau menurut gue ringan amatiran pemain terbaik bulan Januari bagi Manchester United ini adalah David De Gea. Ini versi gue ringan amatiran dari calon-calon yang ada. Bagaimana teman-teman tebak-tebakan ya kira-kira siapa? Tentunya nanti pastinya Manchester United juga akan mengumumkan secara resmi ya siapa yang akan jadi. Nanti kalau seandainya memungkinkan insya Allah gue juga akan bikin kontennya ya. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau punya pendapat lain drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.